Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani bersama dengan Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Hari ini Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita sepanjang hari ini, mari kita datang pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Engkau boleh menjaga dan melindungi kami dalam tidur istirahat kami semalam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai setiap tugas dan aktivitas serta pelayanan kami sepanjang hari ini ya Bapa, kami mohon perlindungan tangan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami dalam memahami setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, biarlah Engkau yang berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Yeremia 13 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian dari Efesus 2 ayat 7, pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Tema renungan kita pagi ini, harapan yang tak pernah padam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata-kata bijak yang sering kita dengar yang mengatakan, selama nafas masih ada, harapan pun akan tetap hidup. Kata-kata ini menggambarkan bahwa di tengah situasi yang paling gelap pun, manusia selalu membutuhkan secercah harapan untuk melangkah. Tanpa harapan, hidup terasa hampa. Tetapi dengan adanya harapan, langkah yang berat sekalipun bisa dijalani. Sama halnya dengan firman Tuhan dari Yeremia 31 ayatnya yang ke-17 yang lahir dalam konteks bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Mereka merasakan kehilangan arah, masa depan, dan harapan, seolah-olah semua sudah berakhir. Tetapi Tuhan berfirman, masih ada harapan untuk hari depanmu. Firman ini meneguhkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya dalam keputusasaan. Harapan itu bukan sekedar optimisme manusia, melainkan janji Tuhan sendiri bahwa ada pemulihan. Kemudian Efesus 2 ayat 7 menjelaskan bahwa harapan itu bukan hanya tentang pemulihan hidup di dunia, tetapi juga tentang kasih karunia yang melimpah dalam Kristus Yesus di dalam Dia. Masa depan kita bukanlah kehancuran, melainkan kehidupan yang penuh dengan kebaikan Allah. Harapan kita berdiri kokoh, sebab bersumber dari kasih karunia yang kekal.
Dalam kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pasti ada masa-masa di mana kita merasa tidak ada jalan keluar di saat menghadapi persoalan, baik itu persoalan ekonomi, keluarga, kesehatan, atau masa depan yang suram. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan harapan tak pernah padam. Jadi tugas kita sebenarnya sangat mudah dan simpel, yaitu tetap percaya, tetap berpegang pada janjinya, dan melangkah dengan iman. Sebab kasih karunia-Nya akan selalu lebih besar daripada setiap kesulitan yang kita alami atau kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga yang mulia, ajar kami tetap percaya walau situasi sulit menekan kami, dan kami boleh yakin bahwa di dalam Engkau harapan kami tidak pernah padam, serta ajarlah kami untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam membawa harapan bagi sesama. Kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang menyucikan kami. Tolong kami untuk hidup dalam ketaatan kepada-Mu, menjaga hati kami tetap murni dan menjadi terang di dunia ini. Bapa, kami berdoa untuk setiap tugas dan pelayanan yang akan kami lakukan hari ini. Untuk setiap pekerjaan yang Bapa telah persiapkan bagi kami, pekan pendidikan bagi anak-anak kami, mohon kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam melewatinya sepanjang hari ini. Saat ini kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam segala pergumulan, yang dalam kelemahan tubuh dan yang sakit. Biarlah kiranya Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan, sehingga boleh senantiasa bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Berkatilah perawatan dan pengobatan dari tim medis, agar melaluinya kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus boleh terjadi atas mereka, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, baik di Galangningyang Abian Base maupun di seluruh Pulau Bali, bahkan sampai di luar Pulau Bali. Berkati Ibu Pendeta, Vikaris, Bapak Ibu Majelis dalam setiap tugas dan pelayanannya, sehingga dapat berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa bagi negara kami, ya Bapa, negara Indonesia ini. Mohon Tuhan berkati Bapak Presiden beserta dengan wakil dan seluruh jajaran para menteri, dan bagi seluruh pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat pusat hingga sampai ke daerah dan juga pelosok-pelosok. Tuhan beri kebijaksanaan agar kasih karunia dan penyertaan Tuhan boleh turun atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian sarapan rohani hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.